Selanjutnya, tanpa menunda lebih lanjut, kami terima kasih sekali kepada PT Medika Abimanyu yang telah bekerjasama dalam merealisasikan acara webinar pada siang hari ini. PT Medika Abimanyu dan dengan motonya Trusted Moving Forward with You akan memberikan presentasi yang akan teknik dengan judul adalah perencanaan ruangan radioterapi dan kedokteran nuklir. Silahkan Pak Doni Eka, Sarjana Teknik. Baik, terima kasih sebelumnya. Pak Jati bisa di off-kan share screen-nya? Halo Pak Jati, bisa bantu di off-kan share screen-nya? Oke, makasih Pak Jati. Ya, silakan Pak Doni, waktu Bapak 10 menit. Oke, sebentar Pak. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan ya terima kasih kepada pengurus PTPI, kepada para panelis. Di sini kami dari Medika Abimanyu akan sedikit mempresentasikan tugas kami sebagai konsultan perencana secara singkat, karena secara detail tadi mungkin sudah dipresentasikan oleh Bapak Mukhlisin dan juga Bapak Jati, dan kami di sini hanya mempresentasikan secara singkat item-item apa yang memang diperlukan dalam perencanaan di radioterapi ini. Juga kami ingin memperkenalkan perusahaan kami sebagai salah satu konsultan perencana di bidang hospital engineering yang juga bisa membantu pihak rumah sakit ataupun owner untuk membangun fasilitas-fasilitas mereka. Kami sebagai konsultan perencana mempunyai spesialisasi di dalam membantu fasilitas rumah sakit, khususnya kalau di sini adalah bangunan radioterapi, yaitu dari tahapan preliminary design, di mana kami akan membantu pihak rumah sakit membuat mulai awal membuat konsep, dari mulai membuat program ruang, aksesibilitas, dan juga mungkin rough budget yang diperlukan sebagai acuan untuk biaya pembangunan atau sebagai acuan untuk berapa sih modal awal yang memang diperlukan untuk membangun bangunan radioterapi ini. Dalam tahap berikutnya adalah tahap detail engineering design, tahap yang lebih teknis, tahap yang lebih mendetail lagi, yang mendevelop dari tahapan preliminary design menjadi sehingga akan dihasilkan suatu produk yang menjadi acuan untuk pelaksanaan nanti ke depannya. Kemudian kami juga membantu untuk perhitungan ketebalan dinding bunker dan dokumen perizinan, karena di kami sendiri memang terdapat tenaga fisika medis yang berfungsinya memang untuk membantu membuat perhitungan ketebalan dinding bunker sesuai dengan kebutuhan. Yang terakhir adalah kami juga membantu pihak rumah sakit untuk membuat suatu bangunan yang mempunyai kesan lebih estetis. Jadinya kami juga di sini mempunyai divisi interior design and build. Di sini kami akan mencoba memperkenalkan referensi proyek terakhir dari kami yang sedang berjalan adalah proyek di RSAL Ramelan, radioterapi building, yang
kami di sini skupnya adalah preliminary design dan kerjakan pada saat ini masih progres, dan juga RS Sukaun Malang Radioterapi Building, dan RS di Pneumonia Makassar Radioterapi Building juga, dan juga kami sebagai design development untuk bunker radioterapi di Gedung Real Tower RSPLNI Jakarta, di RSP Fatmawati Cancer Center. Dan untuk di luar itu kami juga mempunyai proyek Internal Design and Build, yaitu Nur Station di RSUD Koja dan juga RSUD Pasar Bo. Ini adalah asosiat kami ya, ini adalah asosiat kami di mana kami juga mempunyai proyek untuk design and build. Jadi ada beberapa asosiat yang juga bekerjasama dengan kami seperti PT Cipta Karya Mandiri Teknik untuk proyek konstruksinya, PT Amaro, PT Inti Catur Adikomas Langgeng, Setia Tirta, PT Rianis Jaya Persada, dan juga Bayu Berlian Mandiri. Yang akan kami bawakan di sini adalah perencanaan spesifik untuk ruang radioterapi. Untuk dalam merencanakan ruang radioterapi memang diperlukan beberapa tenaga ahli utama yang spesifik. Kalau yang pertama adalah tenaga ahli arsitektur, tenaga ahli struktur, tenaga ahli mekanikal elektrikal, tenaga ahli fisika medis, tenaga ahli elektromedis, dan juga estimator. Untuk di beberapa bangunan yang general atau umum, mungkin struktur, arsitektur, mekanikal elektrikal, dan estimator itu sudah umum, tapi yang mungkin spesifik di sini adalah ahli fisika medis dan elektromedis. Cakupan layanan konsultan perencana kami adalah konsep awal bangunan radioterapi sesuai kebutuhan rumah sakit berupa konsep gambar planning atau proposal dan juga rough budget. Yang kedua adalah detail engineering design, yaitu pengembangan desain ke arah lebih detail, lebih teknis, spesifikasi material, perhitungan teknis sebagai acuan dalam pelaksanaan, atau produk perencanaan, dan juga real cost yang akan dijaringkan sebagai dokumen tender. Yang kemudian tiga adalah dokumen perizinan. Kami membantu rumah sakit dalam mempersiapkan dokumen perizinan seperti gambar teknis perencanaan yang tadi juga sudah disebutkan oleh Bapak Mulisin dalam kaitannya dengan perizinan Bapeten. Dan yang keempat adalah pendampingan, yaitu kami mendampingi pihak rumah sakit dalam proses pemilihan kontraktor pelaksana bangunan radioterapi. Yang kelima adalah pengawasan dan koordinasi proyek. Di sini kami mendampingi MK atau pihak rumah sakit secara berkala dalam proses pelaksanaan. Kemudian juga sebagai konsultan kami juga mendesain fasad dan interior bangunan. Pelayanan konsultasi perencanaan yang ikut membantu pihak rumah sakit dalam menampilkan unsur estetis yang lebih kental dalam desain bangunan radioterapi, di mana selama ini bangunan radioterapi terkesan seperti menakutkan dan bagi sebagian orang, sehingga kami juga bertugas untuk memunculkan unsur estetis bagi rumah sakit, sehingga terkesan tidak terlalu mengkhawatirkan bagi orang yang melihat bangunan radioterapi tersebut. Untuk data awal yang harus disiapkan oleh pihak rumah sakit dalam preliminary design atau konsep awal, yang diperlukan bagi kami sebagai perencana adalah lahan atau site plan yang disediakan karena menentukan posisi ruang radioterapi atau bunker. Yang kedua adalah hasil tes tanah jika sudah ada, karena akan menentukan struktur yang akan diterapkan. Spesifik item yang kami sebagai perencana tekankan di sini adalah yang pertama adalah untuk item struktur. Dalam struktur bawah, jenis tanah di lokasi sangat menentukan karena akan menentukan jenis fondasi yang akan digunakan. Kemudian juga diperhitungkan untuk beban struktur bunker. Di sini mungkin metode untuk struktur bawah bisa fondasi tiang panjang, bisa fondasi terapung, juga bisa mungkin fondasi bore pile. Itu nanti semuanya akan terukur pada saat data tanah itu sudah ada. Waktu tinggal 1 menit. Kemudian ada struktur atas bunker. Di sini memang standar kita untuk mendesain bunker radioterapi adalah densitasnya 2,35 ton per meter kubik.
Kemudian juga ada ketebalan dinding bunker primer dan sekunder dilihat dari posisi mesin linek tersebut atau mesin radioterapi tersebut, dan juga posisi primer dan sekundernya yang menentukan di mana paparan radiasi yang sangat besar, itu harus kita tentukan posisi layoutnya. Kemudian juga ada struktur penunjang instalasi alat, seperti hard beam atau apa namanya besi baja, di mana pada proses instalasi diperlukan untuk proses mengangkat alat hingga ke tempatnya. Dalam segi arsitektur yang kami gunakan untuk sebagai konsep awal adalah penzoningan area, yang kedua adalah aksesibilitas, dan yang ketiga adalah hubungan antar ruang. Di sini biasanya kami akan memisahkan antara pasien baru yang baru tahap konsultasi dan analisa, kemudian juga memisahkan antara akses dengan pasien lama yang sedang treatment atau sedang terapi. Kemudian untuk keduanya ada layout bunker. Akses dalam bunker disesuaikan dengan dimensi sejak mulai masuk untuk perakitan hingga beroperasi dan tahap maintenance. Di sini kita perlukan data alat karena akses dalam bunker itu disesuaikan dengan dimensi alat yang akan dipilih, sehingga pada saat alat akan masuk untuk diinstal, labirin atau selasar tersebut cukup untuk aksesibilitas alat hingga bisa ditempatkan pada posisinya. Yang ketiga adalah pintu radiasi. Pintu radiasi di sini harus ditekankan kita sebagai konsultan perencana karena harus mempunyai lapisan PB dan juga BPE atau boron, tergantung bunker dan jenis alat radioterapi tersebut. Kemudian yang keempat adalah ruang penunjang, di mana fungsi-fungsi ruang penunjang dan standarisasi yang sesuai atau yang memang standar dibutuhkan dari ruang radioterapi, seperti ruang TPS, ruang molding, ruang dosimetri, ruang CT simulator, ruang operator, dan lain-lain. Itu tercakup dalam Permenkes nomor 1427 tahun 2006 tentang standar pelayanan radioterapi di rumah sakit. Ya, ini adalah gambar tentang interior di dalam ruang brachyterapi dan juga ruang operator. Kemudian untuk mechanical electrical, yang pertama perkiraan kebutuhan listrik, mungkin tadi sudah disampaikan oleh Bapak Jati, yaitu PLN dan genset. Kemudian daya yang dibutuhkan, data dari data yang dibutuhkan oleh alat, ya, alat linek 8 kPa, brahi, CT simulator, dan chiller. Kemudian juga kita butuh untuk grounding. Kemudian kita juga butuh UPS, disiapkan untuk menjaga kontinuitas listrik sistem kerja dari alat radioterapi. Di mana jika ada gangguan dari PLN, maka sistem radioterapi tidak mati sebelum genset on atau hidup. Yang kedua adalah penunjangnya adalah CCTV sebagai rangka monitoring data, dan juga harus disiapkan link untuk data. Ini adalah contoh dari site plan atau layout. Dan ini adalah layout dari bunker. Ini adalah potongan dari bunker. Dan ini adalah tampilan salah satu bangunan radioterapi yang sedang kami desain, di mana tampilan ini juga sedikit meruntuhkan penglihatan orang tentang bangunan radioterapi yang selama ini terkesan kaku. Ini adalah tampilan secara visual dari bangunan radioterapi. Ini adalah visual dari interior yang kami buat di bangunan radioterapi. Ini adalah bangunan radioterapi yang kami desain di La Valette, Malang. Dan ini adalah dokumen proyek kami yang yang berjalan, yang pernah kami dokumentasikan. Ini adalah backcasting di bangunan bunker radioterapi. Dan ini adalah interior project kami yang pernah kami kerjakan di salah satu rumah sakit di Jakarta. Dan ini juga
salah satu project interior kami di rumah sakit di Jakarta juga. Inilah fasilitas ruang inap. Karena memang kami juga sebagai konsultan interior, kami juga mendesain ruangan-ruangan di rumah sakit yang lainnya, di layanan lainnya. Ya, demikian Bapak Ibu presentasi singkat dari kami dari Medika Abimanyu. Semoga bisa mewakili kami sebagai konsultan perencana, dan sekali lagi kami terima kasih atas waktu yang disediakan. Trusted moving forward with you adalah moto kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada panel, kepada moderator, Pak. Ya, terima kasih sekali Pak Doni Eka, Sarjana Teknik yang sudah memberikan presentasinya dari PT Medika Abimanyu dengan moto Trusted Moving Forward with You yang telah mendukung kami dalam seminar siang hari ini. Oke,